Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, lalu ia memeluk anak-anak itu, dan memberkati mereka. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar dan Mengasihi, ditulis oleh Patricia Raiben. Di sebuah sekolah dasar di Greenock, Skotlandia, 3 guru yang sedang cuti melahirkan, membawa bayi mereka ke sekolah setiap 2 minggu sekali untuk berinteraksi dengan para siswa. Bermain dengan bayi mengajar anak-anak untuk berempati, peduli, dan berbagi rasa dengan orang lain. Seringkali, yang paling cepat paham justru siswa-siswa yang cukup menyulitkan, ungkap salah seorang guru. Anak-anak berinteraksi pada level yang lebih pribadi. Mereka belajar betapa tidak mudahnya merawat seorang anak, dan perlunya tenggang rasa terhadap satu sama lain. Belajar untuk peduli kepada sesama dari seorang bayi bukanlah ide yang baru bagi pengikut Yesus. Kita mengenal Yesus yang datang dalam wujud bayi. Kelahirannya mengubah seluruh pemahaman kita mengenai kepedulian terhadap satu sama lain. Yang pertama kali mengetahui tentang kelahiran Yesus adalah para gembala, yang bekerja menjaga domba-domba yang lemah dan rentan, suatu profesi yang sering dipandang rendah. Kemudian, ketika anak-anak kecil dibawa ke hadapan Yesus,
Dia menegur para murid yang semula menganggap anak-anak tidak penting. Katanya, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Tertulis di dalam kitab Markus 10 ayat 14 dan ayat 16. Dalam kehidupan kita sendiri, sebagai anak Allah yang terkadang menyulitkan, mungkin kita juga dianggap tidak layak. Namun, sebagai pribadi yang pernah datang dalam wujud seorang anak, Kristus menyambut kita dengan kasih-Nya. Lewat teladannya, kita diajar tentang kuasa kepedulian yang terwujud saat kita mengasihi sesama. Dari ayat renungan kita yang tertulis, lalu ia memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa ada dua hal yang dapat kita renungkan. Pertama, beritakan Injil kepada anak-anak, dan yang kedua, jadilah seperti anak-anak dalam hal menyambut Injil. Mari kita bahas kedua poin ini dengan hati pikiran yang tertuju pada Yesus dan kemuliaan-Nya. Poin pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Maka celakalah kita sebagai orang tua yang membiarkan anak-anak kita tidak mengerti Injil. Celakalah para hamba Tuhan yang tidak pernah benar-benar memberitakan Injil kepada anak-anak. Demikianlah orang-orang dewasa, termasuk kita yang merasa dirinya benar, mengerti Injil tetapi tidak pernah memberitakan Injil kepada anak kecil, bahkan anak mereka sendiri. Kiranya kita bertobat dan mulai memikirkan untuk memberitakan Injil kepada anak-anak kecil. Poin kedua, dapat kita lihat bahwa Allah mengasihi anak-anak sama seperti Ia mengasihi orang dewasa. Karena anak-anak pun memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus adalah dosa. Anak-anak melambangkan kepolosan, keterus-terangan, dan kebergantungan. Seperti seorang anak percaya saja apa yang dikatakan dan diajarkan orang dewasa kepadanya. Demikian seharusnya iman orang dewasa kepada Allah. Seperti seorang anak yang spontan berseru kepada orang tuanya saat membutuhkan pertolongan, demikian semestinya doa kita kepada Tuhan. Seorang anak menyadari dirinya lemah dan tergantung kepada orang tuanya. Apakah kita memiliki ketergantungan seperti itu kepada Tuhan Yesus? Tak heran kalau Yesus berkata, tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil, tidak mungkin orang dewasa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka dari itu marilah tanggalkan semua keraguan kita dan kenakan kerendahan hati serta ketulusan untuk menyambut Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau perlu, belajarlah dari anak-anak yang ada di sekeliling kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang Anda sukai ketika bercengkerama bersama anak-anak? Apa yang diajarkan Yesus kepada Anda hari ini tentang cara mengasihi dan mempedulikan sesama? Hal ini patut kamu ketahui. Kisah dalam Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16 tentang anak-anak yang dibawa kepada Yesus terdapat dalam ketiga Injil sinoptik,
dapat kita lihat juga dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dan Lukas 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Matius dan Markus menggambarkan peristiwa itu terjadi di daerah Yudea, di seberang sungai Yordan. Yesus baru saja meninggalkan Galilea di utara tempat dia mengajar murid-muridnya. Di Yudea, di wilayah selatan, orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Tertulis di dalam kitab Markus 10 ayat 1. Beberapa waktu kemudian, ketika Kristus kembali mengajar murid-muridnya, orang-orang membawa anak-anak mereka yang masih kecil kepadanya untuk diberkati dan didoakan. Tertulis di dalam kitab Matius 19 ayat 13 dan Markus 10 ayat 13. Murid-murid menganggap itu suatu interupsi yang mengganggu, tetapi Yesus tidak menganggapnya demikian. Seperti ditunjukkan kitab suci, dia mengasihi dan menghargai anak-anak, serta memberi peringatan keras bagi orang yang menyesatkan mereka, tertulis di dalam kitab Matius 18 ayat 6. Yesus memanfaatkan interupsi itu untuk menyampaikan pelajaran penting. Kita perlu menyambut kerajaan Allah layaknya seorang anak kecil, dengan keyakinan yang sederhana dan kerendahan hati yang tulus. Tertulis di dalam kitab Markus 10 ayat 15. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.